Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai koalisi di Pilpres 2024. Kalau kita lihat teman-teman, kekuatan ada 4 poros yang kemungkinan ini bisa maju di 2024. Ada koalisinya KIB, yaitu dari Golkar, PAN, P3. Itu kalau dikumpulkan sebanyak 148 kursi teman-teman, 148 kursi dari KIB. Kemudian kalau kita lihat koalisinya Gerindra, PKB, ini 136 kursi. Kemudian PDIP 128 kursi. Sedangkan koalisinya yang akan terbentuk Nasdem, Demokrat, PKS itu adalah 163 kursi. Jadi kalau kita perbandingkan teman-teman, koalisi yang paling besar adalah koalisinya Nasdem, Demokrat, PKS, 163 kursi. Jadi kalau head to head melawan KIB, maka Nasdem, PKS, Demokrat akan menang. Kalau head to head antara Demokrat, PKS, Nasdem melawan koalisinya Gerindra, PKB, maka yang menang ini koalisinya Demokrat, PKS, Nasdem. Nah, itu artinya teman-teman bahwa kekuatan dari koalisi ini Nasdem, PKS, Demokrat adalah koalisi yang cukup besar. Maka wajar kalau lawan politik ini khawatir akan kemenangan Anies Baswedan kalau diusung dari 3 partai besar ini. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau 4 poros nanti maju semua teman-teman mengusung calon presidennya, baik KIB, ada capresnya, kemudian ada Gerindra, PKB maju sendiri, PDIP maju sendiri, Nasdem, Demokrat, PKS maju sendiri, maka yang menang adalah Pak Anies Baswedan. Itu di atas kertas teman-teman, karena kita melihatnya adalah hasil perolehan suara di pemilu 2019. Padahal waktu itu Habib Rizik kemudian 212 ini mendukung Pak Prabowo Subianto. Bayangkan kalau ini masuk di koalisinya Demokrat, Nasdem, PKS, ini akan menjadi semakin besar teman-teman koalisi dari ini, dari Nasdem, Demokrat, dan PKS. Jadi itu kalau kita melihat posisi jumlah suara di pemilu 2019 kemarin, bahwa kalau ini benar-benar terwujud 4 poros koalisi maju menjadi calon presiden masing-masing, maka yang akan diuntungkan adalah Pak Anies Baswedan. Karena itu Pak Surya Paloh ini luar biasa dalam pendekatan dengan partai koalisi dengan PKS dan Demokrat, ini terjalin intens. Bahkan kemarin Pak Surya Paloh dikunjungi oleh AHY. Pak Surya Paloh ini akrab dengan PKS. Nah, ini akan semakin menguatkan untuk mengusung Anies Baswedan di 2024. Namun demikian, cawapresnya ini belum ada sampai sekarang. Karena dari PKS mengusulkan Ahmad Heriawan, dan dari Demokrat mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun demikian, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh AHY, mengatakan bahwa beliau siap menjalankan tugas apa yang diberikan kepada AHY. Itu artinya bahwa AHY kemungkinan juga siap menjadi cawapres mendampingi Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, ini ada berita yang cukup menarik terkait deklarasi 3 partai besar itu mengusung Anies pada 2024 yang datang. Kita baca berita teman-teman ya. Dari CNN, AHY Paloh mengatakan deklarasi Nasdem, Demokrat, PKS tinggal tunggu waktu. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengatakan pengumuman deklarasi menghadapi Pilpres 2024 hanya tinggal menunggu waktu. Hal itu disampaikan Paloh dan AHY usai bertemu di Wisma Nusantara, Jakarta pada Rabu kemarin 26 Oktober 2022. Menunggu waktunya kapan untuk deklarasi, cari hari baik, bulan baik. Tapi yang jelas, hubungan yang baik selama ini sudah terjalin semakin memperkokoh semangat, kata Surya Paloh. Senada, AHY mengatakan saat ini hanya tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mendeklarasikan di hadapan publik. Partai lain yang juga berkomunikasi intensif dengan Nasdem dan Demokrat dalam penjajakan koalisi
menghadapi Pilpres 2024 adalah PKS. Sekali lagi, kalau kami pribadi menilai momentum itu tidak ditentukan oleh tanggalnya, tetapi pada saatnya itu memang dirasakan paling tepat, jadi kita tidak tahu kapan itu tanggal bulannya, kata AHY. AHY mengatakan momentum tidak hanya ditunggu melainkan juga diciptakan. Nasdem, Demokrat, PKS, kata dia, terus menyamakan visi sebelum koalisi dideklarasikan. Tentu itu mengapa kami tidak ingin tergesa-gesa terburu-buru, karena yang lebih baik adalah benar-benar solid dan benar-benar setelah itu hanya ada maju ke depan dan berlari, bukan berhenti atau mundur ke belakang, kata AHY. AHY menegaskan bahwa koalisi yang tengah dibangun antara Demokrat, Nasdem, dan PKS memiliki tujuan berupa kemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan tidak bisa berlangsung singkat. Sebetulnya, itu tadi proses ini kan tidak bisa sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, atau sekali pertemuan 2 kali pertemuan. Kami lebih cocok kalau tidak buru-buru, tetapi benar-benar sampai ketemu titik yang membuat kita semua yakin. Itu teman-teman yang disampaikan oleh pihak Pak Surya Paloh maupun pihak AHY. Yang kemarin memang AHY menemui Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, yang katanya kemarin juga membicarakan tentang kesehatan, juga makan-makan bersama di siang hari, dan juga membicarakan terkait politik tentunya. Karena kalau tokoh politik bertemu yang dibicarakan tentu masalah politik. Dan yang menariknya teman-teman, ini kelihatannya AHY mendekati Pak Surya Paloh, mungkin minta restu. Dan kemarin Pak Surya Paloh juga mengatakan kalau masalah restu dia merestui, hal yang baik beliau restui, termasuk AHY yang ini mungkin diusung menjadi calon wakil presiden Pak Anies Baswedan. Dan Pak Surya Paloh sekali lagi mengatakan bahwa urusan cawapres diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Nah, itu artinya teman-teman kemungkinan Pak Anies juga akan menggandeng AHY untuk maju di 2024. Karena kemarin kalau kita lihat AHY juga bertemu dengan Pak Anies sebelum AHY ke kantor DPP Partai Nasdem. Sudah bertemu dengan Pak Anies dan itu kemarin juga diskusi panjang lebar dengan AHY. Dan terlihat bahwa AHY dan Anies ini ada chemistry yang cukup baik. Maka tidak salah teman-teman kalau AHY nanti bisa mendampingi Pak Anies Baswedan di 2024. Bagaimana dengan PKS? PKS kalau tidak bisa mengusung cawapresnya, nah nanti kan bisa juga. Misalkan kalau nanti menang di Pilpres 2024, PKS ada beberapa yang jadi menteri, itu kan sama saja. Jadi tidak perlu diperebutkan siapa yang harus menjadi capres atau cawapres, tetapi kedepankanlah yaitu kepentingan bangsa dan negara. Siapa yang dibutuhkan bangsa dan negara itulah yang harus kita dukung. Masalah jabatan ini hanya sifatnya sementara 5 tahunan dan tidak perlu diperebutkan sedemikian rupa sehingga lebih mengalahkan kepentingan publik, kepentingan umum. Dan ini juga dinilai oleh publik teman-teman. Jadi kalau misalkan PKS legowo tidak bersikeras mengusung cawapresnya, malah publik akan menilai PKS ini baik, punya sifat artinya memberi kesempatan kepada yang mereka punya potensi yang lebih. Karena kalau kita lihat AHY juga punya potensi terkait itu, karena beberapa lembaga survei ini banyak nama AHY yang mendapat suara juga cukup banyak. Jadi itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait AHY yang kemungkinan ini punya peluang yang besar menjadi cawapres Anies Baswedan. Dan kalau kita lihat hari ini pernyataan dari AHY maupun Pak Surya Paloh, masalah deklarasi tinggal menunggu waktu yang tepat. Yang penting sekarang memantapkan koalisi antara 3 partai besar tersebut. Karena kalau ini solid teman-teman, sangat mungkin ini akan menang di Pilpres 2024. Kenapa begitu? Karena melihatnya kita adalah dari hasil pemilu 2019. Saya bacakan lagi teman-teman ya. KIB itu mendapatkan 148 kursi. Gerindra PKB mendapatkan 136 kursi. Jadi antara KIB sama Gerindra PKB itu masih menang KIB teman-teman ya. Kemudian PDIP mendapat 128 kursi.
Sedangkan Nasdem, Demokrat, PKS 163 kursi. Nah, kursi DPR itu kan mencerminkan suara rakyat di 2019. Memang ini tidak bisa menjadi patokan real untuk 2024, tetapi paling tidak gambaran, sketsanya seperti itu. Jadi kalau diperbandingkan, maka ini yang menang adalah koalisi Nasdem, Demokrat, PKS. Itu kalau empat-empatnya maju mengusung calon presiden, maka yang menang Nasdem, Demokrat, PKS dengan 163 kursi. Nah itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.